gitu. Kemudian setelah nanti isi resepsionis, silakan untuk menempati duduk di ada putra dan ada putri atau ada akhwat dan ikhwan gitu. Nanti mungkin ayah dan bunda akan dipisahkan, tapi nanti itu bisa jadikan momen khusus juga gitu ya, momen spesial juga untuk antar bunda saling berkenalan, antar ayah saling berkenalan kayak gitu, silaturahmi. Apalagi untuk kelas 9 gitu ya, setelah 2 tahun atau 1 tahun lebih gitu ya nggak ketemu. Kelas 8 juga sama, kelas 7 juga sama gitu ya. Mungkin ini yang momen pertama untuk saling bertemu gitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Dan nanti besok acara yang akan berlangsung, kita akan mulai pada pukul 8. Mungkin ayah bunda bisa hadir 30 menit sebelumnya. Akan ada persembahan dari kita selama acara belum dimulai gitu ya. Setelah itu ada beberapa rangkaian acara, penampilan dari santri dan juga beberapa sambutan, dan ayah bunda juga bisa menyaksikan, melihat beberapa award dari santri yang awalnya dulu kita kalau kelas 9 itu masih kayak di-share, dibacain satu-satu ya award santri itu. Tapi karena sekarang waktunya 99 santri itu lumayan agak berat gitu ya untuk untuk di-share. Jadi kita akan menyediakan beberapa galeri atau album untuk award-nya, album award di santri per kelas yang akan kita simpan di galeri karya santri. Nanti akan ada galeri karya santri, kemudian ayah bunda juga bisa lihat portofolio di 3 kelas, nanti akan ada di albumin gitu. Atau ya kata Bu Lisna, karena Bu Lisna yang panitianya di bidang pameran karya, nanti akan dipajang gitu ya beberapa portofolio gambaran di kelas 7, 8, 9 itu kayak gimana. Terus ada beberapa pameran karya santri yang kemarin bikin. Ada juga bazar dari santri Welas Asih, ATT Welas Asih. Itu ya untuk besok. Nah, untuk agenda maaf Bu, ya. Sebelum ke agenda kerja, ini ada pertanyaan dari Uminya Gibran. Ya. Alat ukur untuk mengukur level santri itu apa, Bu? Nah. Dan selanjutnya tentang acara awarding day, apakah akan disiarkan secara live di Instagram atau medsosnya PWA? Mungkin yang pertama dulu, Bu, dari Uminya Gibran dulu. Ya, oke, terima kasih Bunda Gibran gitu ya. Kita udah punya alat pengukuran levelingnya. Mungkin saya akan share sebentar. Ada alat pengukurannya untuk beberapa leveling. Misalkan ya untuk bahasa Inggris gitu ya. Kita mau nilai level 1-nya kayak gimana gitu. Ini akan saya share. Ini instrumen ini juga kita pakai dan kita turunkan ke dalam RPP gitu. Jadi ini udah lengkap banget. Dan ketika kita ngevaluasi santri, itu kita pakai pengukuran ini gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau naik level, berarti dikasih asesmen kayak gini gitu. Ini bisa nggak? Kemarin untuk saya lihat untuk namanya English and Language Art, kemarin itu di sekolah itu kita bikin kayak untuk level 1 itu 5 soal, level itu berapa soal gitu ya. Untuk santri yang bisa menyelesaikan 15 soal misalkan, itu berarti udah ke 1A kayak gitu. Nggak ada. Oke, saya akan share screen ya. Nah, ini ya, Bunda. Ini instrumen alat ukur yang kita pakai. Misalkan untuk 1C, English and Language Art, untuk kosakata, remember itu, mengingat kosakata dan kalimat sederhana, bentuk to be, tema, seputar identitas diri, hobi dan keluarga. Nah, indikatornya ini. Kemudian metode pengukurannya ada pakai TPR, terus STAD,
apa namanya, instrumen pengukurannya ada yang pakai flashcard, kemudian ada juga tes. Nah, nanti sampai ke teknisnya itu tulis atau membacakan beberapa kosakata dari flashcard yang tersedia. Siswa diminta untuk merespon dengan gestur, gerakan atau aktivitas yang sesuai dengan kosakata tersebut. Kemudian siswa dianggap, dan ini proses ini juga dilaksanakan oleh Abah Ambu Mentor dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi bukan hanya pas leveling di akhir, tapi juga pas proses belajar juga ini dipakai gitu ya. Kalau misalkan ada modul yang berkaitan, kita pakai yang ini. Oh, berarti untuk mengukur 1C, 1B kayak gitu. Nah, tapi dalam proses pembelajaran kan mungkin ada beberapa yang misalkan santri yang perlu dukungan khusus atau apa ya, tambahan yang tadinya 1C sama level 2 tentu beda gitu ya kan. Jadi kalau ada materi pembelajaran yang berhubungan level 2, yang level 1 itu akan dibantu gitu. Karena untuk leveling sendiri ini mentornya itu ada 2. Ini kayak English and Language Art, ada Mbak Yogi dan Ambu Ariska. Kemudian untuk numerasi ada Ambu Intan dan juga Ambu Lisna gitu. Kadang dibantu oleh Abah Sarif gitu. Nah, ini saya mau buka yang numerasi juga. Sama di sini juga sama, ada teknis pengukurannya, ada instrumen pengukurannya. Nah, HOTS juga sama. Level 1C itu kalau dalam pembelajaran bisa minimal bisa bikin mind map gitu. Tapi mind map yang ada gitu ya, hierarki gitu, sesuai hierarki. Kita punya rules hierarki gitu ya. Ada topiknya, terus subtopik, terus nanti anak-anak topiknya gitu. Nah, untuk level 1B ada yang quest, kita juga menyematkan sumber kayak gitu. Itu mungkin Umi Gibran untuk pertanyaan pertama ya. Bu Widi sedikit yang berikutnya tadi apa? Oh iya, untuk besok, acara untuk besok itu insya Allah kita akan disiarkan melalui live YouTube, tapi private. Kemudian mungkin nggak akan semaksimal seperti yang kita ekspektasikan karena kita akan memakai fotografer dari IPM gitu ya untuk santri. Nah, tapi nanti foto-fotonya akan kita share juga melalui link drive yang akan kita upload begitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan ya, Bunda boleh langsung unmute juga. Sama-sama Umi Gibran. Ambu Widi, nambahin sedikit. Halo? Ambu Widi nambahin sedikit. Siapa? Abi. Omang enggak. Ya, nambahin sedikit tentang asesmen tadi. Saya nggak tahu apakah Ambu Widi tadi udah menyampaikan atau enggak. Jadi proses asesmen kita itu dalam standar Kemendikbud itu ada 3 asesmen. Kalau dulu kita itu assessment of learning ya, jadi pembelajaran kita dites gitu ya. Jadi belajar dulu terus dites, itu assessment of learning. Nah kalau kita ini anut yang kedua, yang ketiga assessment for learning. Ya. Jadi assessmentnya tadi makanya indikatornya jadi sebetulnya anak-anak juga sambil dites itu sambil belajar sebetulnya. Jadi nggak merasa dites tapi kayak belajar aja. Jadi makanya tadi kata Ambu Widi, ketika belajar dan ketika tes itu sebenarnya sama. Kemudian yang satu lagi, assessment. Jadi pengukurannya sebagai sebuah proses pembelajaran. Jadi Mbak Rindu sampai dipotoin. Aduh, Bun kan nggak enak kalau sama Mbak Rindu. Bu, ini dapat. Ini rame. Ya, ya, oke. Jadi mungkin kalau kita dulu belajar dulu terus ujian ya, kalau kita belajar sambil assessment, belajar sambil assessment terus begitu gitu. Jadi bahkan ketika ujian pun sebetulnya sambil belajar gitu. Jadi assessment as learning gitu. Jadi makanya leveling ini dilakukan waktunya bisa khusus, bisa kapan-kapan. Makanya ada anak-anak yang datang pengen naik level malam-malam ke Abah ke Ambu gitu. Jadi mungkin itu sebagai konsepnya aja. Nuhun Ambu Widi, mangga.
lanjutkan. Oke, terima kasih Abah untuk tambahannya. Ya, silakan Ayah Bunda kalau masih ada yang mau ditanyakan. Oh iya, saya sudah vaksin dari awal. Masalahnya data saya nggak ada di Peduli Lindungi. Nah itu boleh kalau di Peduli Lindungi, saya juga bisa masuk sendiri ya, asal punya NIK sama nomor apa kartu keluarga kalau nggak salah itu pasti udah terekam. Atau Ayah Bunda boleh kalau mau bawa sertifikat vaksinnya sendiri juga. Gitu. Kalau masih belum ada pertanyaan tambahan. Silakan ya. Mau langsung unmute kalau mau ada yang bertanya sambil saya share screen. Oke. Ya. Saya akan share yang terakhir untuk agenda belajar santri yang kemarin sempat dimention sama Abah Irfan. Nah ini ya Bunda, agenda belajar dari rumah untuk santri. 18 Desember, besok Wording Day. Kemudian kita libur akan ada pembelajaran di rumah dulu gitu ya. Sampai tanggal 3 Januari itu pembelajarannya pertama misi menjinakkan sapi, nanti akan di-share setiap jibuk dengan mendengarkan podcast. Kemudian santri akan diminta untuk menuliskan mind map dan menjalankan misi sesuai materi. Nanti misi tersebut akan dikirimkan melalui walas masing-masing. Nah, selain itu ada misi tambahan juga. Pertama, ada beberapa santri yang harus melengkapi misi post-test per mapel untuk melengkapi rapot dinas. Nah, itu beberapa sebenarnya ada yang udah masuk dan udah include dengan leveling, tapi ada beberapa juga yang memang belum, kayak project-project yang belum selesai gitu. Kemudian misi menyelesaikan dan memperbaiki portofolio, itu nanti akan ada sesi konsul dengan mentor, dan juga nanti akan ada sesi konseling mungkin selama seminggu sekali gitu ya, di waktu 2 minggu di rumah itu. Nah setelah itu tanggal 3 sampai 14 Januari akan ada liburan santri, libur sekolah. Nanti untuk beberapa santri yang menjadi ATT pendamping untuk angkatan 4, karena kita ada mini assessment camp, nanti ada beberapa surat izin mungkin ya yang akan disebar kepada orang tua untuk santri datang lebih awal gitu, yang awalnya mungkin harusnya tanggal 15 sama 16, tapi yang menjadi tim assessment itu di tanggal 12-13 gitu ya, dianterin ke kelas aslinya.
Sedangkan santri yang lain itu kedatangan di tanggal 15 sampai 16 Januari 2022. Mohon maaf ya. Ini saya salah nulis gitu ya. Iya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan ya Bunda untuk agenda belajar ini jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ambu Widi atas pemaparannya. Nah, ini Ambu ada pertanyaan terkait sertifikat vaksin nih. Bentar. Nah, ada pertanyaan terkait sertifikat vaksin. Di sini banyak yang menanyakan mengenai sertifikat atau kartu vaksin Ambu. Ini gimana nih? Apakah nggak apa-apa membawa fotokopian? Atau nggak apa-apa nggak ada di Peduli Lindungi? Iya. Kita nggak menyulitkan ya, yang penting ada nggak apa kalau meskipun ada fotokopiannya. Nanti kalau ada cuman pakai barcode juga bukan berarti ada di Peduli. Pakai barcode juga bukan berarti ada di Peduli Lindungi. Jadi nggak apa aja cukup di aplikasi Peduli Lindungi. Bunda di barcode itu ada di akun kita ada sertifikatnya gitu. Jadi sebenarnya bisa dilihat. Nah, caranya itu pertama dari jam 8 dimulai sampai 11.30 udah selesai. Kita free time dulu, setelah itu akan ada temu abwa ya, temu ayah bunda ulas asih. Nanti akan juga didampingi dengan walas, Mina, dan juga konselor masing-masing. Widi, suaranya double. Jadi